Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, apa kabar? Ini surprise banget kalau Senin hari ini saya dapat kesempatan untuk menemani motivator yang luar biasa. Ada Pak Eloy, Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Culture Consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Kak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola dan selamat Kak Eloy, Sister Ola berarti saya pengennya. Saya tuh mencatatkan ya Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network ya. Setiap kali dibilang selamat pagi Kak Eloy itu selalu tertawa dan itu berarti selamat pagi itu mencerahkan ya. Jadi Mbak Ola, kita akan kembali menginspirasi Indonesia. Jadi selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di 21 jaringan yang mendengarkan kita. 21 jaringan bahkan berita gembiranya kita juga bahkan didengarkan di luar negeri loh. Anda di Jerman gitu ya, di Qatar gitu, banyak yang kirim SMS dan mereka katakan dengarkan dengan streaming. Wow ya. Seperti biasa di satu bulan itu kita ada Directors Update begitu ya. Yes. Dan siapakah tamu spesial yang diajak oleh Pak Eloy? Kita akan perkenalkan dan minggu lalu saya sudah janji kepada pendengar kita bahwa Theocentric Family itu kita lanjutkan di pagi hari ini dan kita pasti akan melanjutkannya dan saya berhasil mengundang sebetulnya bahwa sejak saya di Sonora itu 2 tahun dari tahun 2012-2013 itu saya udah meminta tamu kita ini untuk bisa datang. Tapi dan ternyata semua indah pada waktunya. Dan pagi inilah waktunya. Bulan lalu kita kedatangan juga Pak Gunawan Susanto ya sebagai Presiden Director dari IBM Indonesia. Dan hari ini di dalam program bulanan kita Directors Update kita akan berbicara, ada tema khusus masih berbicara Theocentric Family. Temanya My Father is My Mentor. Wow, ini temanya nonjok banget. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, khususnya kepada para ayah, kalau Anda lagi menyetir hati-hati ya, karena kemungkinan ada banyak hal yang akan disampaikan pagi ini yang bisa menghibur, tapi juga bisa membuat Anda merasa bersalah. Meneteskan air mata gitu. Emang ayah boleh nangis ya? Boleh nggak sih? Oh boleh nggak sih? Boleh kan? Nanti kita tanya. Kita mau sapa ada Bapak Antonius Tanan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ola. Luar Selamat biasa. pagi Eloy. Terima kasih undangannya. Penantian 2 tahun 3 tahun hari ini baru bisa hadir ya. Ya, cuaca sedang baik. Anak-anak udah bisa ditinggal asalnya. Persis. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, saya beruntung sekali karena bahkan sebelum saya bisa punya karir seperti ini Mbak Ola, saya itu berguru dari beberapa orang. Jadi dengan bangga saya memperkenalkan tamu kita ini sebetulnya my mentor. Tetapi yang saya pelajarin dari beliau bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga berbicara mengenai family, tetapi juga berbicara bahkan hidup secara keseluruhan. Jadi kemarin pun saya berkunjung di kantor beliau dan saya belajar banyak sekali. Dan beliau punya waktu untuk berbagi bukan hanya kepada saya, tetapi untuk Indonesia. Dan jadi siapkan hati Anda untuk menerima ini yang saya bilang seperti harta karun sebetulnya. It will be a life changing talk show. Saya yakinkan itu ya. Bagaimanakah kita belajar menjadi seorang ayah yang menjadi mentor? Kita akan belajar dari Pak Antonius Tanan. Beliau adalah Presiden Director dari UAC atau Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, sekaligus juga salah satu Direktur Senior Grup Ciputra, Direktur Senior loh. Yes. Nah, sekarang beliau aktif menjadi pelatih yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai aktivis pendidikan. Kita akan gali lebih dalam mengenai hal ini dulu deh gitu ya, supaya kita Smart Listener dan juga sahabat Sonora bisa lebih dekat. Kami mengundang Anda untuk bergabung pagi hari ini saja. Kami undang Anda melalui SMS ya, atau juga WhatsApp saja di 0812 11 12 959 atau mention ke @Radio Smart FM. Baik Pak Antonius, ini kalau tadi
Pak Eloy ceritanya menggebu-gebu banget ya. Mungkin karena beliau adalah seorang ayah kayaknya ya. Ya. Boleh nggak sih diceritakan dulu kepada kita semuanya begitu kan? Apa sih sebenarnya kunci keberhasilan Pak Antonius gitu ya menjadi yang seperti sekarang, menjadi seorang presiden direktur, menjadi direktur senior gitu loh. Pasti ada kunci-kuncinya kan? Silakan. Baik ya, saya percaya kepada 3 nilai yang sangat penting untuk seseorang bisa berhasil dalam hidupnya, bukan saja sekarang tapi bisa berkelanjutan. Yang pertama itu integritas. Ya. Integritas. Seseorang yang memiliki integritas itu dapat dipercaya. Menurut saya sangat foundational sekali untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh atasan maupun bisa dipercaya oleh pelanggan dan juga bisa dipercaya oleh keluarganya. Ya, itu penting ya. Yang kedua, nilai yang kedua namanya profesionalisme. Profesionalisme itu menyangkut expertise. Bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin sampai dengan excellent sehingga menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nilai yang saya yakini adalah nilai-nilai entrepreneurship atau inovasi. Nah, orang yang memiliki nilai-nilai entrepreneurship atau mampu berinovasi, dia bisa membukakan sesuatu untuk masa depan. Dia memiliki satu impian tentunya, dan dia memiliki daya inovasi untuk bisa mencapai impiannya itu. Ya, jadi saya ilustrasikan begini. Dengan 3 macam karyawan. Karyawan yang pertama itu karyawan yang sebenarnya kita harapkan kapan dia keluar. Dia menjadi part of the problem. Kapan dia keluar? Iya, benar. Itu part of the problem. Ini jujur banget ya. Yang kedua, karyawan tipe kedua, part of the solution. Ya, kita senang kita berada bersama dengan dia ya. Namun ada karyawan yang ketiga yaitu part of the future. Karyawan yang macam yang ketiga yang menjadi part of the future, dia punya inovasi untuk masa depan perusahaannya. Nah, kalau kita ingin berhasil, dari pengalaman saya tidak cukup menjadi orang yang bisa diandalkan, yang bisa mencapaikan solusi, tapi jadilah orang-orang yang bisa menjadi bagian daripada masa depan perusahaan karena punya gagasan untuk masa depan. Dan dalam level direktur harus punya kapasitas itu menjadi part of the future of the company. Itu baru layak menjadi seorang pimpinan tertinggi ya kalau punya visi yang jauh ke depan ya. Dan smart listeners, sahabat Sonora, ini penting sekali oleh karena setahu saya Pak Antonius Tanan murni adalah profesional di grup Ciputra ya Pak ya. Jadi untuk bisa seperti itu kan tidak mudah. Jadi ini ya Pak, kuncinya adalah integritas, profesionalisme, dan entrepreneur spirit itu ya Pak ya. Jadi inovasi itu ya Pak ya. Betul sekali ya. Tapi kan ketiga ini dijalankan tentu dengan proses yang tidak sebentar kan Pak. Nah, bagaimana menghadapi godaan-godaan manakala misalkan gagal atau banyak mengalami hambatan begitu. Kok bisa sampai akhirnya Bapak settle sampai dengan sekarang yang kata Bapak senior begitu. Ya, seniornya salah satu karena umur. Jujur ya. Tapi Bapak gimana kok bisa bertahan itu bagaimana begitu Pak? Ya, ada berapa faktor ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya bekerja di Ciputra Family sudah lama 28 tahun dan saya harus akui bahwa mereka memperlakukan saya dengan baik ya. Jadi tentu saya betah ya. Ya karena apa? Oleh karena itu ya 28 tahun lah sudah berlalu ya. Dan saya belajar dari Pak Ciputra yang orangnya punya visi ke depan, mempunyai impian-impian indah ke depan. Jadi buat saya di Ciputra Group bukan sekedar saya dapat gajinya, tapi saya dapat ilmunya ya. Dan itu ya luar biasa. Dan itu luar biasa. Dan pagi ini kita udah belajar ilmunya. Dan ini penting sekali ya Mbak Ola, karena tadi kan kalau ada seseorang yang punya integritas, punya profesionalisme, juga inovasi, itu pasti kalau berada di perusahaan yang tidak memberikan
apa itu ya, bukan hanya gaji ya Pak ya, tapi juga kesempatan untuk berinovasi, tentu juga nggak bisa betah ya. Betul, Saya menyinggung betul. ini karena pasti banyak pendengar kita yang family business owner Pak. Ya. Jadi ternyata dapat karyawan atau staff yang punya tadi ketiga itu, kalau nggak dijagain juga bisa hilang juga ya Pak ya. Betul, ya dijagain itu bukan hanya oleh uang ya, tapi diberikan ruang untuk berinovasi. Ya, Diberikan ruang itu penting tadi ya di garis bawah. Diberikan ruang untuk berinovasi. Nah, saya mau tanya ini berkaitan soal ruang begitu ya Pak. Bagaimana kemudian Bapak membagi ruang waktu untuk keluarga, Betul. untuk pekerjaan, untuk Tuhan begitu. Itu tentu banyak orang yang mengatakan begini, jangan bawa-bawa Tuhan deh kalau kerja, jangan bawa-bawa Tuhan deh kalau misalkan Iya. di keluarga misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya percaya kepada Tuhan dan melalui karya Tuhanlah saya bisa mencapai seperti sekarang. Jadi saya tidak bisa menyangka kehadirannya. Ya, dan saya harus jujur mengatakan apa yang sudah terjadi saya melaluinya melalui sebuah anugerah, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Namun jangan lupa kita juga punya tanggung jawab ya. Yes. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan, Tuhan memelihara kita dari hama, tapi harus nyangkul kita. Jangan nyuruh Tuhan nyangkul begitu. Ini penting. Siapa gitu yang disuruh nyangkul siapa? Iya, betul. Ya, kita harus melakukan bagian kita. Nah, waktu kita terbatas ya. Hanya 24 jam. Setiap orang hanya 24 jam. Oleh karena itu menurut saya waktu adalah salah satu aset yang paling mahal dan mungkin paling mahal yang harus kita kelola dengan baik, dengan sebaik mungkin. Ya, sangat sukar membagi waktu. Oleh karena itu setiap hal yang penting harus disediakan waktu, bukan dibagikan waktu. Nah, itu yang pertama. Disediakan, bukan dibagi. Ya, disediakan, sengaja disediakan. Kalau hanya ngebagi-bagi bisa nggak kebagian. Ya, harus dengan sengaja menyediakan. Itu yang pertama. Yes Pak. Yang kedua, sebagai profesional kita belajar bagaimana creating quality. Nah, sehingga kemudian berpikirlah, kalau saya sekarang punya waktu setengah jam dengan anak saya, apa yang harus saya lakukan supaya itu punya kualitas? Kalau saya sekarang punya waktu setengah jam dengan istri saya, apa yang harus saya lakukan supaya itu punya kualitas? Jadi bukan cuma sekedar bersama-sama, bukan Betul. cuma sekedar kumpul bareng di meja makan, tapi Betul. kemudian masing-masing pegang gadget sendiri. Betul. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali dalam Smart Motivation pagi hari ini yang luar biasa. Nah, kita masih berbincang bersama dengan Pak Antonius Tanan. Beliau adalah presiden dari Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Beliau adalah salah satu direktur senior grup Ciputra. Nah, sebagai orang penting ya, orang yang punya kesibukan yang luar biasa di Universitas Ciputra. Tadi di awal di sesi pertama begitu Pak Eloy. Di cut terakhir tadi mengatakan penting memiliki quality time bersama dengan keluarga. Kan pertanyaannya sekarang nih gitu ya Pak Antonius, quality time itu maksudnya yang seperti apa? Kalau 1 jam bisa lihat-lihatan gitu ya, duduk bareng-bareng nonton makan gitu kan, atau nelponin anak udah di mana nak, makan apa begitu, apakah itu yang berquality time atau yang seperti apa Pak? Silakan boleh Bapak jelaskan. Quality time memiliki beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, pada saat bersama itu berdiskusilah sesuatu yang punya makna atau meaningful discussion. Ya, jadi jangan sekedar basa-basi ngomongnya ya, tapi cobalah berbicara hal-hal yang dianggap penting. Saya kaitkan dengan hubungan ayah dan anak. Apakah yang salah satu yang begitu penting untuk anak, misalnya masa depan dia. Diskusikan itu. Ya, kedua, bagaimana dia memilih pasangan hidupnya, itu juga penting ya. Ayah kan pernah mengalami tuh ya, asam garamnya jatuh bangunnya dulu ya. Dan dipilih salah. Nah, berceritalah tentang itu. Ayah pernah mengalami lowest point dalam kehidupan. Kenapa nggak ceritakan pada anak bagaimana bisa melalui itu, dan kalau mengulang lagi apa yang akan dilakukan berbeda. Ada banyak hal dalam hidup kita, mutiara-mutiara kehidupan yang bisa kita bagikan ke anak-anak kita dan menjadi sebuah meaningful discussion. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Fokus time. Ya, itulah yang tadi Mbak Ola sudah ceritakan. Jangan duduk sama-sama pegang gadget. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya. Ya, jika perlu hendak pergi sama-sama, katakan pada anak Anda, 1 jam ini ayah berikan untuk kamu. Ya. Dan selama 1 jam ini, lihat HP-nya aku silent, HP-nya aku matikan. Apapun yang kamu tanya, apapun yang kamu ajak ayah lakukan bersamamu, ayah akan lakukan. Itu fokus time. Yes. Jangan bersama-sama. Sebentar. Pegang gadget lagi. Betul. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah fun, make it fun. Jalan-jalan sama anak-anak, make it fun. Jangan jalan-jalan sama anak-anak menjadi takut, nggak maulah sama ayah kalau ada ayah. Mendingan ayah nggak ada. Ya, saya berikan satu tips, 1 kali berikanlah kebebasan. Misalnya kita jalan-jalan mau makan. Hari ini kamu yang pilih restorannya di mana, kamu yang pilih makanannya apa, ayah jadi kasir. Make it fun. Ya, itu fun. Iya. Ya. Nah, tapi persoalannya begini Pak Antonius. Kebanyakan kaum pria ini memulai kalimat itu susah banget loh. Kayaknya tuh ada sesuatu yang kaku gitu memulai kata ketika tadi Bapak mengatakan berdiskusi yang meaningful, nanya soal masa depan dan sebagainya gitu. Ini jangankan ngomongin yang meaningful gitu kan, mau mengucapkan selamat pagi atau nanya ada apapun kayaknya susah. Nah, tipsnya bagaimana untuk bisa memulai kata-kata itu, Pak? Baik ya, bukankah segala sesuatu yang indah dulunya juga susah? Ya, nah sekarang banyak di antara kita sebagai profesional sudah berhasil dan sudah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai ke posisi itu. Anda pasti bisa. Kalau motivator kayak Pak Elo jago pasti. Bicara mengenai motivator ya, jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kalau Anda bertanya-tanya ini kok bicara mengenai keluarga ya, karena memang bahwa dari awal Januari kita udah bicara bahwa smart motivation itu bukan motivasi biasa. Kita berbicara mengenai theocentric motivation gitu ya, dan teman-teman yang di luar sana bicara mengenai sales yang saya tulis bukunya pun bicara mengenai leadership, basisnya adalah theocentric. Dan 2 minggu ini kita bicara mengenai theocentric family, karena saya sangat yakin kalau mau melihat Indonesia lebih baik dimulai dari keluarga. Dan karena itu tapi pagi ini kita khusus berbicara mengenai ayah. Jadi saya punya pertanyaan untuk Pak Anton mengenai para ayah. Ini mewakili ayah loh. Saya punya 2 anak dan Pak Anton, sepenting apa sih Pak peran ayah di dalam pertumbuhan seorang anak, apalagi nanti kalau kita berbicara mengenai seorang pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik, seperti apa Pak peran ayah, dan mungkin ada juga hasil-hasil penelitian yang Bapak pernah pelajarin, sehingga ini boleh menjadi inspirasi bagi semua ayah yang sedang mendengarkan kita pagi ini. Silakan Pak. Peran ayah sangat penting dan sama penting dengan peran ibu. Ya. Nah, sehingga ya peran ayah itu jangan di outsource. Kalau ayah itu di outsource sama siapa Pak? Bisa di outsource sama ibunya, bisa di outsource sama gurunya, atau pada penata layan rumah tangga. Jangan di outsource. Ya, kalau di outsource yang paling dirugikan adalah anak kita sendiri. Ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengumpulkan semua riset-riset tentang ayah. Nah, waktu saya membaca itu, saya jadi deg-degan. Karena kalau ayah itu berperan sangat besar, dampaknya sangat besar bagi masa depan anak. Untuk kesehatan jiwa, kesehatan emosi, untuk prestasi dan lain-lain. Tetapi kalau ayah tidak melakukan perannya, ayah yang tidak hadir walaupun dia ada di situ, itu juga akibatnya sangat besar terhadap perilaku anak, terhadap masa depan anak, terhadap kecenderungan terhadap pemakaian narkoba, kecenderungan untuk kehidupan bebas dan lain-lain. Jadi peran ayah tidak bisa tergantikan. Wow. Sekalipun ibu, let's say kan misalnya ada ibu yang memberikan waktu sepenuhnya untuk anaknya, tetap ayah nggak boleh ya Pak ya. Kan saya udah nyari uang cukup, nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Saya ambil contoh. Iya, silakan. Anak-anak kita suatu kali akan mengalami masalah-masalah yang dimana jawabannya adalah dari ayah bukan dari ibu. Ya, misalnya anak lelaki dia menghadapi suatu masalah dengan lelaki yang lain atau dengan bully dan lain-lain. Mungkin ayah lebih berperan.
Bagaimana advice anaknya? Anak kita butuh advice, butuh dorongan dari dua-duanya. Bukan sekedar dari ibunya, tapi juga dari ayahnya. Dua-duanya akan melengkapi hidupnya menjadi sebuah hidup yang holistik untuk dia. Wow. Hidup yang holistik ya. Jadi bukan yang cuman terbagi-bagi bahwa ibu yang berperan mengasuh sementara ayah yang mencarikan uangnya. Nggak bisa begitu ya? Betul. Betul. Ya. Pak, ada kalimat yang sering saya ungkapkan waktu saya berbicara mengenai kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu sebetulnya tidak berbicara utamanya bukan tentang teknik, bukan mengenai strategi, tetapi penemuan diri. Jadi kalau kita berbicara mengenai krisis kepemimpinan, saya itu merasa sebetulnya krisis kepemimpinan itu adalah krisis identitas. Sepenting apa sih Pak sebetulnya peran ayah di dalam membantu anaknya sejak dari kecil itu bisa menemukan identitas yang sehat. Seperti apa Pak kira-kira? Jadi supaya ya ini kan kita bisa melihat Indonesia yang semakin baik ke depan. Karena Maxwell ngomong, Pak John Maxwell itu ngomong bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh atau bangun itu kepemimpinan menentukan. Jadi kalau Indonesia mau maju, pemimpin mesti disiapkan secara serius dan secara sengaja. Kalau kita memulai dari keluarga, berarti peran ayah begitu penting. Seperti apa Pak Bapak melihatnya? Saya sangat setuju bahwa setiap kita perlu berdamai dengan diri kita. Ya, kita berdamai dengan identitas kita. Dan anak-anak akan mengalami struggling tentang itu. Dia mulai membandingkan yang lain. Belum kalau dia dibully, dia merasa merasa sangat kurang. Dan siapa orang dewasa yang paling dipercaya bisa menolong dia? Menurut saya ayahnya. Namun jangan lupa, ayah yang bisa menolong anak adalah ayah juga yang sudah bisa berdamai dengan dirinya. Pantas sebelum kita menolong, kalau di pesawat itu kalau misalkan ada pengumuman gitu ya, pakai dulu masker buat diri sendiri, baru menolong buat anak. Tepat sekali. Persis. Ya, kalimat-kalimat yang lainnya yang sering kita ulang adalah you cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Kalau seorang ayah sendiri belum mengenal siapa dirinya, belum bisa berdamai dengan dirinya, mana mungkin bisa menolong anaknya untuk bisa menemukan identitasnya. Nah, ini ada hubungannya berarti Pak ya, hal-hal yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Saya pernah belajar dari Bapak bahwa seorang ayah itu ada 5 K yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Umumnya Pak, itu mewariskan salah satu di antara kelimanya, dan pasti smart listeners, sahabat Sonora bisa menebak itu apa. Umumnya adalah harta, capital, uang. Padahal itu ada di nomor 5 kalau dari pelajaran yang Bapak berikan. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Boleh Pak silakan share kepada pendengar smart list 5K. Wariskan. Terima kasih ya untuk Elo yang masih mengingat ini. Ini pelajaran lama ini. Murid yang baik Pak. Baik ya. Ada 5K. K yang nomor 5 itu kapital. Kita selalu kebanyakan orang pada saat dia akan meninggal, dia sudah mempersiapkan bahwa yang kapital itu akan diberikan pada anak-anaknya. Yes. Namun jangan lupa, itu K yang kelima. Saya berpendapat ada K yang lain. K yang nomor 1 itu keyakinan. Kita memiliki keyakinan kehidupan kita, keyakinan iman kita. Bagikan itu, wariskan pada anak-anak kita. Itu yang pertama. K yang kedua karakter. Yes. Ya, Anda menjadi pendengar smart listener pasti punya karakter hebat tertentu. Kalau enggak dengar radio ini. Tepuk tangan buat Smart FM dulu. Yes, Pak. Wariskan karakter itu. Anda pasti punya kecakapan. Mendengarkan ini di dalam mobil, Anda punya posisi tertentu, Anda di kartu nama Anda ada posisi tertentu, itu pasti punya kecakapan tertentu. Yes. Pernah nggak berpikir mewariskan itu pada anak-anak kita? K yang keempat yaitu kawan-kawan, networknya kita. Wow. Network itu luar biasa. Banyak orang mengatakan pada saya, khususnya menjadi entrepreneur, saya bisa begini karena saya punya network. Yes. Pernah nggak merencanakan mewariskan itu pada anak kita? Bukankah karena kita keyakinan kita, karakter, kecakapan dan kawan-kawan berhasil mendapatkan kapital? Tapi kenapa hanya kapital yang diwariskan? Wow. Kan itu yang paling gampang, bukankah seringkali kita terjebaknya kan kayak gitu ya Pak Elo ya? Yang paling mudah deh gitu ya. Sehingga ada banyak orang mengumpulkan harta, deposito dan sebagainya, rumah, tanah dan sebagainya. Kalau ditanya untuk siapa? Untuk keluarga kan gitu. Itu kan yang paling mudah untuk dibicarakan, paling mudah untuk dikumpulkan. Kalau yang tadi itu yang Bapak sebutkan 1 sampai dengan 4 itu kan abstrak sekali tuh Pak. Yang paling mudah itu adalah juga yang paling mudah hilang.
Ini penting. Smart listeners, smart catat ini. No, this is so good. Saya pikir ini keyword loh. Ini key-nya nih. Jadi yang mudah. Gimana Pak tadi kalimatnya? Yang paling mudah itu paling mudah juga hilang. Oke. Ya. Kita kunci perbincangan kita di sesi ini. Hati-hati kita semuanya, kita diingatkan bahwa yang paling mudah didapatkan justru yang paling mudah hilang. Ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi status nih sepagi hari. update status. Quote by Pak Anton Istanan. Oke, kita akan kembali Smart Listener, nanti SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk kita akan bacakan ya. Nanti mudah-mudahan bisa juga dijawab oleh Pak Antonius. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora itu kita kembali bersama-sama dalam Smart Motivation, tentu saja bersama dengan Eloy Zaluhu, the Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Culture Consultant dari Capstan Consulting. Lengkap ya? Dan saya juga masih bersama-sama dengan Pak Antonius Tanan. Beliau adalah Presiden dari UCEC Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, dan beliau juga adalah salah satu direktur senior grup Ciputra. Nah, Smart Listener, kalau bicara soal kesibukan, tentu mungkin Anda juga mungkin punya kesibukan yang nyaris sama atau bahkan juga mungkin lebih gitu ya dari apa yang dialami oleh Pak Antonius. Tapi kata Pak Antonius, itu nggak boleh menjadi excuse ya. Waktu untuk keluarga nggak boleh dibagikan, tapi disediakan. Tadi itu poin-poin dari sesi yang pertama dan kedua kita dapatkan. Dan kemudian tadi diingatkan tuh sebelum kita break, apa yang mudah didapatkan, mudah juga hilang. Ya, karena itu berhubungan tentang warisan ayah kepada anak-anaknya. Dan Smart Listeners, saya tahu ada banyak ibu-ibu yang juga mendengarkan ya. Sabar ya, nanti kita suatu hari akan berbicara juga mengenai ibu-ibu. Tetapi kali ini kita kasih kesempatan khusus untuk para ayah gitu ya. Dan nanti bahkan di segmen yang terakhir kita khusus berbicara mengenai family entrepreneurship, di mana di situ para ayah berperan gitu ya. Pak, sedikit lagi mengenai 5K yang tadi Bapak tadi kan bercerita bahwa ada 5K, keyakinan, karakter, kecakapan, kawan-kawan, capital, harta yang bisa diwariskan. Dan umumnya, ya tadi Mbak Ola juga sampaikan, kita berjuang, dapat harta, dan kita berpikir, itulah yang kita mau berikan kepada anak-anak. Bahkan Pak, saya dan beberapa teman juga sempat kepikir sebelum saya banyak bergaul dan belajar dari Bapak. Udah, kita sekolahkan anak kita di sekolah yang baik. Yang penting kita kerja mati-matian. Ya sudah, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tetapi ternyata enggak begitu ya Pak cara berpikirnya ya. Silakan Pak Anton bisa sampaikan lebih banyak lagi Pak. Saya lebih suka mengatakannya sebagai sekolah kehidupan. Yes Pak. Dan sekolah format itu adalah salah satu bagian daripada sekolah kehidupan. Rumah merupakan sekolah. Ya, jadi anak-anak kita tentu belajar di sekolah formal itu, belajar di rumah dan belajar di komunitas yang kita pilih, ikut memilihnya. Keseluruhannya namanya sekolah kehidupan. Kepala sekolah dari sekolah kehidupan itu adalah ayah dan ibu. Jadi jangan hanya memandang anak kita nanti sukses gara-gara sekolah itu. Bukan. Tapi anak kita akan sukses karena sekolah kehidupannya yang dipimpin dan dikelola oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu saya mendorong untuk para ayah juga para ibu untuk belajar tentang bagaimana mendidik anak. Itu sesuatu yang dipelajari. Kita belajar banyak untuk karir kita. Coba hitung berapa tahun kita belajar untuk karir kita. Berapa banyak kursus yang kita ikuti untuk karir kita. Saya ingin bertanya, berapa banyak kursus dan education yang pernah Anda lakukan, Anda jalani hanya karena untuk keluarga, untuk mendidik. Menurut saya itu penting. Saya coba garis bawahi dari soal proses belajar ya. Ini berarti mengingatkan para ayah bahwa nggak cukup mereka belajar untuk mencapai posisi tertinggi bahkan di perusahaan mereka. Kalau dari pengalamannya Pak Antonius, proses belajar apa? Atau adakah saat-saat belajar yang menurut Bapak itu momen banget gitu ya? Itu persiapan Bapak untuk kemudian bisa memberikan ajar kepada putra-putrinya Bapak begitu? Ya, saya mengalami momen ini ketika saya mengalami kesulitan menghadapi anak saya. Ya. Nah, pada saat itu saya sadar saya harus belajar lagi. Dan saya mengambil degree dalam educational psychology untuk gifted education di Amerika Serikat
untuk anak saya. Saya mengatakan papi mengambil master degree ini untuk kalian. Karena saya sadar sebagai seorang ayah, saya tidak cukup mendidik anak saya pakai pengetahuan umum. Ya, saya harus belajar. Ya, kalau kita ditanya ya, berapa banyak investasi waktu kita untuk membangun perusahaan? Pasti banyak sekali. Ya, sekarang kalau ditanya membangun perusahaan dengan membangun masa depan anak, mana yang lebih penting? Mungkin kita suka mengatakan anggaplah sama-sama lebih penting. Sama-sama penting ya. Anggaplah itu ya, supaya dianggap fair enough ya. Nah, sekarang berapa banyak investasi waktu kita untuk membangun masa depan anak kita? Berapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk kita mentransfer apa yang ada dalam diri kita pada anak kita? Pernah nggak kita tanya pada anak kita, menurut kamu ayah ini hebatnya apa? Wah, anak kita pasti bilang, papi hebatnya ini, hebatnya ini. Lalu kita mengatakan, kamu akan dapat itu dari ayah. Ayah akan melatih kamu. Oh, wow. Wah, keren ya. Nah, Pak Antonius izinkan Pak Eloy saya untuk ke SMS dan juga WhatsApp ya. Silakan. Boleh kita bacakan beberapa ya. Nanti udah pada ditagih utangnya. Ada Pak Firdaus dari Banjarmasin. Pak Antonius, kalau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan pagi hari ini, saya benar-benar sangat tergugah sekali. Nah, menurut Bapak, apa sih hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang ayah yang ideal bagi anak-anaknya? Wow, bagus sekali pertanyaannya ya, Pak Firdaus. Iya. Mungkin ya ini mirip dengan pertanyaannya Eloy tadi. Saya menyebutnya di dalam supaya gampang ya. Korea. Korea. Ko apa? Komunikasi. R-nya apa? Relasi. A-nya apa? Aksi bersama. Ya, jadi seorang ayah hendaklah menjadi ayah yang bisa dipercaya untuk anak berkomunikasi. Kalau untuk berkomunikasi saja tidak terjadi, itu sudah lampu merah. Biarlah kita menjadi teman berkomunikasi yang asik buat anak kita. Yes. Ya, itu ya. Sebentar, sebelum sampai ke relasi dan aksi, Pak, coba kami diingatkan gitu. Komunikasi ayah sama anak yang membuat itu jadi ada jarak tuh kayak apa sih? Ketika ayah ngomong ke anaknya gitu, bahasanya yang membuat memang anak ke ayah itu jadi jauh begitu. Ya, misalnya bahasanya apa adanya dan jawabannya itu saja. Dan tidak ada yang proaktif, ya. Misalnya saya berikan tip ya. Biarlah kita memiliki sebuah kebiasaan memuji anak secara proaktif. Bikin target. Ya seminggu berapa kali. Loh, kita bisa pikir kok selama seminggu ini dia doing good apa. Masa anak kita jelek, anak kita kok. Ya. Ya kita kenal. Ya. Lalu notify. Kemarin kamu lakukan itu, kamu bantu teman kamu dan walaupun teman kamu nggak minta. Wah, itu excellent. Ya, itu luar biasa. Ya. Lakukan secara proaktif. Sapa secara proaktif. Ya, contoh yang lain ya, saya pernah tanya anak saya, ya, sebuah pertanyaan yang tidak biasa. Menurut kamu, guru kamu yang paling lucu siapa? Gitu. Tapi kan jadi asik ngomong kan? Kalau dia cerita, oh guru ini ceritanya paling lucu. Ya, betul. Ya, lakukan sesuatu. Nah, ini Elo jago nih teknik-teknik berkomunikasi. Begitu mesti perlu bikin course ya. Siap. Kan belajar dari Bapak juga. Tapi berarti di dalam rumah tangga kreativitas itu juga penting sekali ya Pak ya? Definitely sangat penting. Saya jadi pengen nyimpang sedikit. Ini ada sebuah report, Anda bisa browsing, seseorang namanya George Land. George Land itu melakukan tes kreativitas untuk NASA. Ini sekian puluh tahun yang lalu. Dia ribuan orang dites. Dia kaget. Kenapa? Karena di antara orang dewasa hanya 2% yang kreatif. Lalu tes yang sama dia cobakan pada anak 5 tahun. Ayo coba kalau ditebak, orang dewasa sama anak 5 tahun lebih kreatif mana? 5 tahun ya. Gagasannya banyak dan lain-lain, lancar gitu ya. Yang aneh-aneh keluar ya. Lalu 5 tahun dia coba di 10 tahun. Dia kaget, berkurang. Dia coba lagi ke 15, berkurang. Makin dewasa makin berkurang. Loh, jadi dia menyimpulkan kok orang menjadi tidak kreatif sesuatu yang dipelajari. Ya, dengan berjalannya umur kok makin tidak kreatif. Nah, saya ingin memberikan jawaban kenapanya dari sebuah buku yang ditulis oleh Pak Andar Ismail. Untuk mengilustrasikan jawaban terhadap kenapa itu terjadi. Nah, Pak Andar mengatakan begini,
ada 2 jari yang biasa kita pakai untuk mendidik anak. Yang pertama jari telunjuk. Ya, biasa untuk apa? Untuk marah, untuk mengarahkan. Kamu harus lakukan itu, pakai telunjuk pasti itu. Ya. Nah, jari yang kedua adalah jari jempol untuk memuji, untuk memberikan semangat. Jari mana yang bisa mematahkan kreativitas? Jari telunjuk bukan? Saya tidak mengatakan jari telunjuk itu tidak boleh dipakai. Ya. Namun kalau keseringan ini bisa mematahkan kreativitas dan semangat. Wow. Jari mana yang membangun kreativitas? Yang mendorong orang untuk melakukan gagasan-gagasan yang baru, yang berbeda? Jempol. Jari mana yang paling sering Anda pakai? Wah, ini menarik ya. Menarik sekali karena Mbak Ola, tahun 2012 saya ini dimentor oleh Pak Antonius Tanan itu untuk ngajar di Singapura untuk teman-teman TKW ya Pak ya. Jadi saya belajar mengenai entrepreneurship. Jadi kita ngajar mengenai entrepreneurship ya Pak untuk teman-teman TKW. Jadi saya masih ingat juga nih Pak ilmunya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seseorang kalau mau jadi entrepreneur hebat. Yang sebetulnya dari buku yang dituliskan juga dari Pak Ciputra ya. Yang pertama itu inovasi. Yang kedua baca peluang. Yang ketiga adalah risiko yang terkalkulasi. Jadi kalau anak-anak kita di rumah tidak kreatif, berarti susah sekali ya kita mengharapkan Indonesia ini akan memunculkan pembisnis-pembisnis, pengusaha-pengusaha yang inovatif ya Pak ya. Aduh betul, itu harus jaga kreativitas. Wow. Rumah kita jadilah rumah untuk kreativitas. Saya suatu kali pernah ditanya oleh satu orang tua, wah anak saya suka begini, itu tembok jadi kotor. Katanya, saya sih jawabnya sembari jokes aja ya. Anda lebih suka anak Anda tidak kreatif atau lebih suka dinding Anda bersih? Ya saya tidak mengatakan bahwa rumah boleh kotor. Kita bisa kelola itu. Bisa dicat ulang. Iya, bisa kelola itu. Tapi kadang-kadang kita begitu sayang dengan barang, tapi kita kurang menghargai masa depan anak. Iya. Dan karena ilmu seperti ini Mbak Ola, dari kecil anak saya itu rumah kami memang penuh dengan coret-coretan sampai hari ini. But I guarantee itu kreativitas mereka itu berkembang, bertumbuh. Lukisan abstrak ya. Waduh, semakin seru ya. Semakin seru. Semakin seru. Dan ini kita belum berbicara mengenai entrepreneurship. Entrepreneurship itu di sesi terakhir ya. Saya minta maaf banget, ini nanti saya rangkumkan saja pertanyaan-pertanyaan dari Anda gitu ya. Tadi bahkan soal relasi dan aksi, mohon maaf tadi saya potong, tapi mungkin nanti singkat di sesi terakhir Bapak kupas sedikit sebelum kita bicara soal entrepreneurship. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita masih bersama-sama dalam Smart Motivation, tentu saja bersama dengan Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Culture Consultant dari Capstan Consulting. Biasanya tuh saya di luar kepala menyebutkan ini gitu ya, tapi kali ini saya butuh catatan. Dan juga saya masih bersama-sama dengan Pak Antonius Tanan yang sejak tadi berbicara mengenai bagaimana peran pentingnya seorang ayah, bagaimana seorang anak yang berayah tapi tidak berayah, punya ayah tapi tidak memiliki ayah begitu ya. Begitu kosong sekali jiwanya kalau kita sebagai seorang anak terus kemudian kita nggak memiliki ayah, padahal ayah ada di depan kita. Nah tadi kita sudah di sesi sebelumnya Pak Antonius secara gamblang gitu ya, dan kemudian nohok banget gitu ya bicara soal komunikasi gitu ya antara ayah dengan anak yang seringkali ini jadi bumerang Pak, dan jadi momok buat para ayah untuk memulai kata-kata ke anaknya gitu loh. Betul. Tadi ada 2 yang belum disebutkan. Iya, dan bagi pendengar yang baru tune in ya, alasan kenapa kita exciting banget hari ini oleh karena Pak Antonius Tanan ini bukan orang yang nganggur. Jadi kalau berbicara mengenai memberikan waktu bersama keluarga, karena memang nggak ada kerjaan, tapi sebagai senior director di Ciputra Group dan sebagai presiden dari Universitas Ciputra, pasti waktunya terbatas sekali. 24 jam itu kayaknya kurang gitu ya. Iya, jadi waktu kita berbicara mengenai peran seorang ayah, tema kita hari ini kan My Father is My Mentor.
Nah, untuk menjadi mentor pasti butuh waktu. Dan tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana memberikan waktu. Dan salah satu yang saya masih ingat sejak dulu saya belajar dari Pak Antonius Tanan adalah bagaimana memberikan waktu mengantar anak ke sekolah ya Pak ya. Itu betul dijalankan ya Pak Anton ya. Saya mengantarkan sendiri anak-anak saya padahal ke sekolah. Supir kalau disuruh kan bisa Pak. Bisa ya. Jadi supirnya supaya datang lebih siang. Ya, jadi saya mengantar dan kami sengaja memilih rumah kami yang dekat dengan sekolah ya. Jadi saya mengantar anak saya ke sekolah kira-kira pulang pergi butuh 25 menit ya. That's okay. Saya masih bisa sempat. Jadi ya korbankan ya, bahwa uang yang harus dikorbankan untuk relasi. Ya pilihlah properti, menabunglah untuk properti yang memungkinkan Anda untuk bisa mengantar anak ke sekolah. Itu salah satu tips saya untuk sebuah cara untuk membangun relasi ya. Nah, ada yang lain ya yang bisa Anda spesifik lakukan. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun dengan anak saya, yaitu setiap tahun saya selalu menyediakan waktu bersama dengan anak saya hanya pergi berdua. Ya, ibunya tidak ikut ya. Saya punya juga setiap tahun hanya pergi berdua dengan istri saya. Ya, sebuah momen untuk membangun relasi. Ya itulah contoh sebuah aksi bersama. Jadi setiap tahun anak saya pergi bersama saya, bisa keluar kota, bisa keluar negeri dan menginap ya. Dan disitulah momen-momen yang sangat baik sekali ya, komunikasi, relasi dan aksi bersama tiba-tiba terjadi dalam sebuah masa ya. Dan ya saya dorong Anda untuk mencoba ini. Liburan nanti ayo coba pergi berdua dengan anak-anak. Nah, mungkin ada pendengar kita yang mulai berpikir ya Pak ya. Seperti apa sih hasilnya? Nah, seperti kemarin juga Bapak ada share ke saya bagaimana waktu anak-anak berkata bahwa my hero is my father, my mentor is my father gitu. Jadi ternyata itu mesti diinvestasikan sejak mereka masih kecil ya Pak ya? Betul ya. Saya mendengar satu kali seseorang mengatakan ya, kalau satu kali katanya ya anak Anda yang SMP oleh gurunya diminta menulis sebuah karangan, siapakah pahlawan dalam hidupmu, siapakah hero-nya hidupmu, kira-kira kita ingin dia nulis tentang siapa? Saya maunya saya. Dan itu tidak bisa dipaksa. Awas kamu kalau ada tulisan itu kamu harus tulis tentang ayah. Gak bisa. Nulis apa tentang ayah ya? Harus investasikan waktu supaya anaknya menulis sendiri ya. Saya ingin anak-anak saya mengatakan my father is my hero. Saya sudah terima itu dan saya bahagia sekali. Saya tidak bisa mengatakan berapa nilainya itu karena itu saya bahagia. Kedua, saya ingin anak-anak saya mengatakan Maya, you are my mentor. Ya, saya sudah mendengar itu. Dan saya juga mengatakan pada anak saya, tugas papi untuk kamu adalah papi menjadi mentor kamu. Dan ada yang ketiga yang saya masih nantikan, ya suatu kali anak-anak saya akan mengatakan ini, mudah-mudahan nanti ya, karena sekarang belum masanya. Saya ingin mereka suatu kali mengatakan bahwa aku ingin membangun keluarga sama seperti papi mami membangun keluarga. Wow. Ya, mereka tidak mungkin mengatakan itu kalau mereka tidak mengalami, melihat dan merasakan sendiri. Oleh karena itu menurut saya beauty di dalam family itu harus diciptakan secara sengaja terus-menerus. Dan itulah theocentric family. Karena waktu kita begitu sangat singkat, bisa ya. Waktu kita sangat terbatas. Pak Eloy akan menyiapkan konklusinya. Jadi tahun depan kita juga akan menjalankan hal yang sama. Bekerja sama dengan Habitat itu rencananya ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu silakan tunggu saja informasi lebih detailnya di mana nanti Pak Antonius Tanan akan secara khusus mengajarkan kita selama 1 hari penuh antara ayah dan anak putra-putrinya, dan setelah itu kita akan cari waktu di mana kita akan membangun rumah orang miskin sebagai bagian dari aksinya. Tunggu saja, kita akan informasikan di waktu-waktu yang akan datang. Pertanyaan terakhir untuk mengunci Silakan. semua perbincangan kita. Kalau ada anak kunci untuk membuka pintu, nah apa anak kunci untuk menjadi seorang ayah? Anak kuncinya kita sangat tertarik kepada anak kita. Ya. Mind will touch mind, heart will touch heart. Kita mungkin tidak pandai berkomunikasi dengan baik, tetapi kalau hati kita mengasihi anak kita, sangat tertarik kepada dia. Barangkali cara ngomongnya salah, tapi sinar mata Anda tidak bisa bohong. Pada saat Anda menyentuh dia, pada saat Anda mencoba mendekat dia, mungkin kalimatnya salah. Tapi ingat, kita berkomunikasi tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan body language, dengan sinar mata dan lain-lain.
Saran saya, just do it. Hari ini, sore ini, atau bahkan jika perlu setelah ini, lakukan satu. Kirim SMS, kirim line kepada anak Anda. Dan bahwa Anda tertarik kepada dia. Bahwa dia spesial untuk kita. Wow. Itu sarannya. Wow, Pak Elo. Ada lagi yang ingin Pak Elo sampaikan? Dan harus begitu karena tadi Pak Antonius juga sempat menyampaikannya, anak-anak kita tuh bertanya sebetulnya, you invite me dad into the world. Saya bisa hadir karena papa dan mama membawa saya ke sini. Betul Tuhan yang menciptakan, tetapi kemudian anak kita akan bertanya ya Pak, ayah dan ibu, setelah saya hadir dalam keluarga, apa yang ayah sudah lakukan buat saya? Dan ternyata waktu, perhatian itu lebih penting daripada harta ya Pak. Sungguh. Betul. Oke, smart listener dan juga sahabat Sonora Network, 1 jam ini rasanya nggak cukup gitu ya. Ini bukan motivasi biasa. Ini bukan motivasi biasa, karena kita memang berbicara dengan motivator yang tidak biasa. Theocentric motivation. Theocentric motivator. Dan topik kita, My Father is My Mentor, harus kita akhiri, smart listener. Semoga perbincangan ini, apa yang disampaikan oleh Pak Antonius tadi begitu menginspirasi kita semuanya, menguatkan kita semua untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Pak Eloy, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. So, kita harus akhiri Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih, sukses Ya. untuk Terima Bapak. kasih. Sehat Terima selalu kasih ya. Oke. Sukses sama-sama. Akhirnya, saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zaluhu, katakan yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.